Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita ta'zimkan yakni segenap para romo yai, para kiai daripada Ma'had Al-Islahiyah, yang sama-sama kita doakan mudah-mudahan keluarga-keluarga beliau, penerus-penerus beliau, anak-anak cucu beliau, dzurriyyah-dzurriyyahnya beliau semuanya insyaallah akan selalu diberi oleh Allah menjadi dzurriyyah thayyibah mubarakah minas shalihin was shalihat fi darain insyaallah, amin Allahumma amin. Dan juga yang saya hormati segenap para ibu nyai, segenap para nawaning yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu demi satu, tapi insyaallah tidak akan mengurangi rasa ta'zimahnya saya kepada antum semuanya. Mudah-mudahan antum selalu diberikan oleh Allah rezeki sihah bil afiyah, rezeki tawil umur fi taatillah wa rasul, dan mudah-mudahan apapun yang menjadi hajat antum semuanya, mudah-mudahan hajat dunia, hajat akhirah semuanya insyaallah diberikan oleh Allah bitaisarah insyaallah, amin Allahumma amin. Dan juga segenap anak-anak santri Al-Islahiyah, baik yang bisa melihat wajah saya maupun yang tidak bisa melihat wajah saya, tapi insyaallah tidak akan mengurangi rasa cinta saya kepada antum semuanya. Mudah-mudahan antum semuanya akan ditakdirkan oleh Allah menjadi yang seperti saya sebutkan tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Insyaallah mudah-mudahan Allah kasih kepada kalian menjadi orang-orang yang manfaat dalam urusan dunia dan akhirat kalian insyaallah, amin Allahumma amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah summa alhamdulillah. Mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukurnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di Lailatul Jum'ah Mubarakah ya, ini adalah saat di mana insyaallah setiap doa enggak akan ditolak sama Allah. Ini adalah waktu yang mustajabah, hari yang mustajabah, saat yang mustajabah. Maka kita yakin insyaallah selesai daripada acara ini, mudah-mudahan Allah masukkan dalam hati kita masing-masing cahayanya Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, sehingga insyaallah setiap daripada kita mampu merubah kehidupannya lebih dan lebih baik lagi ya. Sesuai doa ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal ya, mudah-mudahan insyaallah Allah akan merubah kehidupan kita semua menjadi kehidupan yang lebih dan lebih baik lagi insyaallah, amin Allahumma amin. Salawatullah wassalamuh mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada kekasih kita, kepada junjungan kita, kepada penyejuk kedua mata kita yang tak lain adalah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau bukan karena Nabi Muhammad siapakah kita, betul tidak ya? Kalau bukan karena Nabi Muhammad kita nggak punya derajat di hadapan, bahkan setakat sekedar di hadapan manusia. Tapi dikarenakan diutusnya Rasulullah, maka kemudian kita yang menjadi seorang perempuan ini Allah muliakan dengan setinggi-tingginya derajat. Bahkan tidak hanya sekedar itu, Allah mengambil daripada salah satu daripada 99 namanya, diambil dan diletakkan pada tubuh kita, yakni diambil dari kata-kata Ar-Rahim yang biasa kita sebut sebagai rahimnya perempuan. Rahim perempuan itu diambil dari kata-kata Ar-Rahim, salah satu asma daripada 99 asma'nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari mulianya kita, Allah sampai menitipkan surganya di bawah ridha kita sebagai seorang ibu. Rasulullah berkata bagaimana? Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ibu itu laki-laki atau perempuan? Ibu adalah perempuan, artinya di sini bukan kalau bukan karena Rasulullah siapalah kita.
Ya, tapi dikarenakan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, dikarenakan kita ini hidup ittiba' li sunnatin Nabi, hidup dengan ngikutin sunnatnya Nabi, maka kemudian kita pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya derajat yang berada di sampingnya Allah maupun berada di sampingnya baginda Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, meniti cahaya Az-Zahra. Faham meniti nggak? Ini jangan-jangan yang ngasih judul nggak faham meniti. Meniti bukan peniti ya. Kalau peniti yang biasa ada di kerudung. Meniti itu adalah setapak demi setapak melangkah untuk dapetin cahaya. Orang itu tidak bisa naik terus. Ibarat kamar kalian di tingkat 2 atau di tingkat 3. Sekarang saya tanya, kalau kamu punya kamar di tingkat 2 atau punya kamar di tingkat 3, bisa nggak kalian langsung loncat menuju tingkat 2? Karena kalian bukan Spiderman. Karena kalian juga bukan Superman. Ya, akhirnya nggak bisa, maka harus bisanya gimana? Ya meniti sedikit demi sedikit melalui anak tangga. Ya, dari satu tangga menuju tangga yang lainnya, menuju tangga yang lainnya, menuju tangga yang lainnya, sampai kamu kepada kamar kalian masing-masing. Maka begitu juga kalau kita mau ngambil, mau dapetin cahayanya Az-Zahra. Az-Zahra ini bukan perempuan biasa. Ya, dikatakan nanti di yaumil mahsyar dia akan berjalan di atas titian Shiratal Mustaqim yang bahkan semua umatnya Nabi Muhammad tidak diizinkan untuk memandang dirinya. Katanya Allah bagaimana? Wudhu absarukum, ayo nundukin kepala, nundukin kepala, nundukin kepala. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah mau murur, mau jalan menuju surganya Allah, mau jalan untuk menuju satu titian, satu jembatan. Ya, yang di situ bahkan kita nggak diizinin untuk memandang wajahnya beliau, Az-Zahra. Akan tetapi ada busyranya, ada kabar gembiranya. Apa kabar gembiranya? Ternyata Sayyidatuna Fatimah tidak berjalan sendiri, tapi Sayyidatuna Fatimah Zahra bawa bala tentara. Sayyidah Fatimah nggak jalan sendiri. Sayyidah Fatimah bawa orang-orang yang ketika di dunia mereka nomor 1 punya watak kayak wataknya Sayyidah Fatimah, yang nomor 2 punya rasa malu kayak rasa malunya Sayyidatuna Fatimah. Orang-orang yang begini yang nanti akan berjalan di belakangnya Sayyidah Fatimah. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan bagaimana nanti ketika huru-hara mahsyar sudah dahsyat datang luar biasa di setiap manusia, di setiap kita, akan menonjolkan, memberikan penyesalan-penyesalannya sampai mereka berkata, ya Fatimah, tolong kami. Nanti Sayyidah Fatimah akan tanya, datang kepada kita dan bertanya, sudahkah engkau mengenal saya? Kita jawab, ya Sayyidah Fatimah, saya kenal. Engkau adalah putri Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah akan bertanya, engkau hanya kenal melalui itu saja? Sudahkah engkau mengenal anak-anakku? Sudahkah engkau mengenal watakku? Sudahkah engkau mengenal sifatku? Sudahkah engkau mengenal? Maka kemudian kita berkata apa kepada beliau? Kita akan berkata, kami tidak mengenalmu melebihi dalamnya pengenalan kami, setakat engkau hanyalah putri seorang Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan apa? Kalau engkau tidak mengenalku, maka engkau tidak boleh jalan di belakangku. Akhirnya Sayyidah Fatimah meninggalkan perempuan-perempuan yang ingin berjalan di belakangnya. Tapi akan ramai perempuan-perempuan yang akan berjalan di belakang Sayyidatuna Fatimah. Siapa mereka? Mereka yang dalam hidupnya ittiba' li Fatimatuz Zahra. Ittiba' li Fatimatuz Zahra. Maka siapa saja di antara kita semua ini siapa saja yang ittiba' li Fatimatuz Zahra? Yang pertama, orang yang ittiba', yang dikatakan ngikut kepada Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang punya rasa malu. Paham nak ya? Mereka yang punya rasa malu. Kenapa? Karena Rasulullah berkata, al-haya minal iman. Kata Rasulullah, haya, malu itu adalah menjadikan kesempurnaannya iman kita. Iman kita pengen sempurna, letakkan sifat malu. Sayyidah Fatimah ini rasa malunya, dari besarnya rasa malunya sampai Sayyidah Fatimah tidak mau bahkan wajahnya ditampakkan kepada laki-laki. Bukan sekedar waktu hidup, nak.
Bahkan diceritakan ketika beliau sudah akan sakaratul maut, beliau berkata kepada Sayyidina Ali suaminya. Apa yang beliau katakan? Beliau mengatakan, wahai Ali, seandainya nanti jasadku sudah kaku, nyawaku sudah tidak ada, dan aku sudah akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kumohon kepadamu hanya satu. Jangan sampai ada satupun laki-laki yang melihat ketika jenazahku dibawa keluar daripada rumahku. Bayangkan. Ya, karena apa? Karena diceritakan pernah suatu hari Sayyidatuna Fatimah ini melihat sebuah jenazah perempuan lagi dibawa, dipakai kain kafan, kemudian tampak daripada kain kafannya itu kepada orang-orang yang berada di jalanan. Sayyidah Fatimah kemudian menjadi gelisah dan beliau berkata, seandainya aku nanti mati maka aku pun akan seperti itu. Maka kemudian sahabatnya Asma binti Urmis berkata, wahai Fatimah, aku pernah pergi ke Persia. Di sana aku melihat bagaimana keranda itu ditutup sehingga mayat yang ada di dalamnya tidak bisa melihat, tidak terlihat oleh siapapun. Maka Sayyidah Fatimah pun berwasiat, kalau aku mati buatin keranda. Saya nggak mau, kan dulu adatnya adalah cuman sekedar lemek gitu ya, ditaruh mayat, diusung menuju makam. Maka orang akan melihat. Akhirnya bagaimana? Sayyidah Fatimah berwasiat, saya nggak mau dilihat orang. Kemudian dia pun berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, jangan sampai ada satupun orang yang bisa melihatku. Bayangkan, bahkan ketika beliau wafat pun beliau tidak mau dipandang oleh orang lain. Maka itu banyak ulama yang berselisih paham tentang di mana sebetulnya makam Sayyidatuna Fatimah. Jadi banyak yang bertanya di mana sebetulnya makam Sayyidatuna Fatimah. Sebagian ulama berkata di Baqi, ya. Sebagian ulama lagi berkata, ada sebagian ulama yang berkata sesungguhnya makamnya Sayyidatuna Fatimah itu ada di sisi Nabi Muhammad SAW. Tapi yang mana yang benar gak ada yang tahu. Karena di saat Sayyidina Ali mengetahui Sayyidatuna Fatimah meninggal dunia, Sayyidina Ali menggali 3 kuburan. Artinya yang mana dari ketiganya ini yang asli nggak ada yang tahu. Ya. Bahkan kemudian setelah beliau wafat, beliau dikafani, beliau dimakamkan. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali hampir pingsan sebab melihat tangan Rasulullah sendiri yang mengambil tubuh Sayyidatuna Fatimah Zahra untuk dimasukkan ke dalam liang lahatnya. Kenapa begitu? Dari hayanya, dari sifat malu yang beliau punya. Dan anak-anakku sekalian, tahukah engkau bahwa hari ini kita berada pada level sifat malu itu ada bukan pada di level yang paling atas, tapi hari ini kita hidup pada level sifat malu itu ada di paling bawah levelnya kita. Betul tidak? Sekarang kita sudah krisis malu. Kita hari ini, kita yang hidup sekarang ini, kita hidup pada zaman krisis malu. Kenapa saya katakan kita hidup di zaman krisis malu? Ya, kalau dulu zaman-zaman kita masih muda, zaman-zaman ibu-ibunya kita masih muda, ya, ngelihat bukan ngelakukan ya, ngelihat orang pacaran kita malu. Ini nggak ngelakukan ya. Ini bukan pelaku maksiat. Orang yang melihat kemaksiatan itu malu. Tapi zaman sekarang bagaimana? Orang melakukan kemaksiatan, kita yang melihat, kita menganggap itu hal yang biasa. Betul tidak? Sekarang anak tanya, betul tidak apa yang saya katakan? Kenapa begitu? Karena malunya udah di level yang paling bawah. Dan saya yang menjadi sedih, kebetulan rumah saya ini di pinggiran jalan tol. Kalau mau ke rumah saya pasti ngelewatin jembatan jalan tol. Yang menjadi saya sangat sedih adalah ketika di bulan Maulid dan ketika di bulan Ramadan, banyak di antara mereka laki-laki dan perempuan bukan orang-orang yang menutup aurat, bukan orang yang tidak menutup aurat, tapi orang-orang yang menutup aurat, berboncengan laki dengan perempuan, sama-sama santri, nak. Bukan orang yang anak-anak sekolah SMA, anak-anak kuliah yang notabene-nya mereka memang tidak menutup aurat, bukan. Anak-anak santri, lagi liburan, lagi pulangan.
Dan mereka melakukan ini di pinggir tol tanpa ada rasa haya. Artinya di saat yang seperti itu hayanya sudah mati. Saya kalau subuh waktu isyraq, saya pun akan jalan ke sana. Saya bawa murid-murid saya yang mondok Ramadan di rumah saya. Saya bilang sama anak-anak murid saya, talqinin mereka, tahlilin mereka. Kenapa? Walaupun mereka ada ilmu, jiwanya mereka sedang mati. Murid-murid saya datengin mereka, santri-santri yang lagi pacaran ini, ditalkinin, ditahlilin. Saya suruh baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Biar mereka tahu bahwa jiwa mereka hari ini sedang mati. Orang kalau mati mau diapain? Enggak, dihamdalain nggak bisa, diistighfarin takut, siapa tahu dia nggak punya dosa, kan? Maknanya berarti apa? Orang kalau sudah mati yang harus dilakukan hanyalah tahlil. Maka berhati-hati nak. Haya ini level yang paling tinggi. Saya katakan kamu boleh menjadi anak-anak yang hidup pada zaman Gen Z. Karena memang sudah takdirmu begitu. Betul tidak? Sudah takdirmu kamu ini hidup pada zaman Gen Z. Tapi jangan sampai zaman ini merubah dirimu pada hal-hal yang menjadikan engkau ba'id min Rasul wa ba'id min Zahra. Jangan sampai engkau jadikan kehidupanmu itu kamu jauh sama Rasulullah, kamu jauh sama Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang ada nanti datang hanyalah penyesalan yang sudah tidak ada gunanya. Maka benar kata Rasulullah, nanti pada akhir zaman engkau akan melihat di mana kemaksiatan di hadapanmu dan kau anggap itu hal yang biasa. Nggak ada rasa tabu, nggak ada rasa sungkan, nggak ada rasa malu. Bahkan si pelaku kemaksiatan bukan kalangan orang-orang yang bodoh, bahkan mereka punya ilmu. Maka dari sini kita menjemput cahayanya Sayyidatuna Fatimah supaya apa? Supaya kita mampu ngikat badan kita, ngelindungin badan kita dari perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya tidak ridha. Letakkan haya di sisi yang paling atas. Sayyidah Fatimah itu dari hayanya, waktu dilamar sama Sayyidina Ali ditanya sama Rasulullah, ya Fatimah, datang kepadamu seorang laki-laki yang baik, datang kepadamu seorang laki-laki yang soleh, datang kepadamu daripada kalangan keluargaku sendiri, aku menyukainya. Rasulullah berkata, dia bernama Ali, yang mana dia besar di sisiku, di tanganku, aku ingin menikahkan engkau dengannya. Itu gak seperti kamu sama saya ya. Kalau anak-anak sekarang dengar abahnya, umiknya lagi ngirim, terus bilang ada kangkang sebelah itu datang sama umi, katanya pernah ngelihat kau di jalan. Kira-kira kalian mau bilang apa sama umiknya kalian? Mi, ada fotonya nggak? Mau tahu dulu kangkangnya wajahnya kayak apa? Bener nggak? Terus mondoknya di mana, Mi? Orangnya kayak apa? Ada kumisnya nggak? Ditanya detail kalau anak-anak sekarang, betul tidak? Kalau nggak tahu, apalagi pas dilihat kangkangnya sarungan ambil rodok melorot-melorot didik, ndak ketok gantengi, langsung bilang apa mau Mi? Aduh Mi, masih pinter wis koyo ngene mundur-mundur. Ora, ndak gelem. Itu anak sekarang. Ya. Sayyidah Fatimah ditanya begitu. Nah, apa jawaban Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah tutup silent mulut, tidak mau membukanya sama sekali. Hanya saja Sayyidah Fatimah ada senyum sedikit paling ujung daripada bibirnya dan menunduk dengan tundukan sampai Rasulullah itu hanya melihat senyumnya samar-samar. Malu. Mau bilang na'am, malu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan apa? Kata-kata ini masyhur. As-sukut yadullu 'alan na'am, kata Rasulullah. Diammu Fatimah itu menunjukkan kalau